Konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi adalah suatu proses yang mengacu pada kegiatan pertukaran informasi atau pesan antar dua orang atau lebih. Filsafat komunikasi adalah disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistis mengenai teori dari proses komunikasi yang meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, dan metode komunikasi. Selain itu, filsafat komunikasi mencoba menelaah secara mendalam pemahaman seseorang atau kelompok dalam berkomunikasi. Dengan metodologi sistematika, analisis, tingkat kekritisannya, dan keuniversalannya. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antar dua orang atau lebih, yang biasanya diatur secara formal dalam komunikasi interpersonal. Setiap partisipasi menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Komunikasi sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia. Komunikasi manusia dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan, dan kesan kepada sesama, serta memahami gagasan, perasaan, dan kesan orang lain. Komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh, tetapi juga menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan dalam kelompok sosial apapun. Komunikasi memungkinkan terjadinya kerjasama sosial, membuat kesepakatan penting, dan lain-lain. Individu yang terlibat dalam komunikasi memiliki latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman psikologis yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat memengaruhi efektivitas sebuah komunikasi. Sangat penting bagi setiap individu untuk memahami simbol-simbol yang digunakan dalam komunikasi, baik simbol verbal maupun nonverbal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih. Setiap pihak dapat menjadi pemberi dan pengirim pesan sekaligus pada waktu yang bersamaan. Komunikasi konseling merupakan suatu proses pemindahan dan penyampaian informasi, pemikiran, sikap atau nonverbal antara konselor kepada klien atau konseling yang terjadi pada konteks tertentu, menuai pengaruh tertentu, dan ada kesan untuk melakukan umpan balik sehingga dapat meningkatkan pemahaman informasi di antara kedua komunikasi antara konselor dan konseling, bertujuan untuk menggali informasi-informasi yang dianggap penting oleh konselor sebagai upaya penyelesaian masalah. Seorang konselor harus mempunyai keterampilan dalam
berkomunikasi sebagai penentu keberhasilan proses layanan konseling. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pemberi pesan, saluran media, umpan balik, penerima pesan.